Ya gedung DPR kan rumah aspirasi rakyat. Masa sih sampai 6 meter lu takut sama siapa? Kalau ke anggota DPR takut nggak mau terima rakyat, lu jangan jadi anggota dewan, goblok. Lu dipilih supaya dengar suara rakyat, lu dipilih supaya terima kalau rakyat datang, betul. Jadi kalau tanggal 27 ada yang demo, jangan lari DPR, undang. Mana tokoh masyarakat, mana buruh, mana petani, mana mahasiswa, masuk diskusi, dengerin. Kalau tuntutan mereka, saudara, bagus, ya penuhi, terima. Kalau tuntutan mereka menurut DPR kurang tepat, jelaskan di mana kurang tepatnya. Kalau ada gerakan-gerakan, apakah itu mahasiswa, apakah itu masyarakat, apakah itu buruh, apakah itu petani, saudara, selama tuntutannya dalam ridho Allah, membela agama, membela bangsa, membela negara, wajib kita dukung, wajib kita ikut, saudara. Tapi kalau kita nggak jelas ini menuntut apa? Ada yang bilang, Habib, ini menuntut supaya Prabowo turun. Nah terus Fufu Fafa dong naik. Kemarin lu tahu kan bapaknya Fufu Fafa? Tahu? Tahu? Fufu Vivi. Fufu Vivi ditanya sama wartawan, Bapak, ini ada gerakan ingin melengsarkan wakil presiden. Wow, Fufu Vivi ini jawabnya galak, nggak bisa, itu harus satu paket. Kalau wakil presiden diturunkan, kan presiden mesti turun juga, nggak boleh. Marah dia. Kemarin ada yang nanya lagi, ngomong depan dia, ini kita akan kelihatannya akan segera melengsarkan presiden ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Nah, saudara, akhirnya saya ingin garis bawahi, karena dalam pengajian ini dari awal tadi kita tekankan Nabi manusia sempurna, Nabi manusia sempurna. Apa sih yang kita inginkan lewat pelajaran ini? Yang kita inginkan itu tadi di bagian ke-7, jadikanlah Nabi sebagai suri tauladan. Contoh siapapun Anda sebagai pejabat, jadikan Nabi sebagai suri tauladan. Anda sebagai pengusaha, jadikan Nabi sebagai suri tauladan. Anda sebagai mahasiswa, jadikan Nabi sebagai suri tauladan. Anda sebagai ustadz, guru, kiai, wajib jadikan Nabi sebagai suri tauladan. Apalagi habaib yang merupakan zuriyah Nabi, keturunan Nabi, wajib menjaga akhlaknya dan menjadikan datuknya sebagai suri tauladan dalam kehidupannya, saudara. Jadikan dong, jangan cuma kita katakan cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi, saudara. Cinta Nabi buktikan dengan kita mengikuti Nabi, saudara.
Insya Allah. Nah itu yang saya mau sampaikan saudara pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Siap jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Siap jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Ayo semua tangan sampai belakang angkat ke atas, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Nah saudara, sebelum saya akhiri, di Jakarta sedang ramai isu, katanya mau ada demo besar-besaran tanggal 27 Agustus 2026, saudara, di mana katanya ada berbagai kelompok masyarakat dari berbagai daerah akan datang ke Jakarta, mau bikin kerusuhan, kegaduhan, sampai mal-mal ketakutan, bikin pagar tinggi-tinggi, saudara. Nah akhirnya mal-mal ditegur, saudara. Ditegur oleh gubernur, jangan menciptakan kegaduhan, jangan membuat masyarakat takut, saudara. Rendahin lagi itu yang namanya pagarnya, nanti masyarakat lihat ada apa nih, pada ketakutan, nanti masyarakat resah. Bagus gak? Bagus gak? Bagus. Dijawab saudara sama para pengusaha, kita mau nurunin, siap, cuma yang jadi masalah pagar DPR lebih tinggi lagi. Kacau tidak? Jadi si pengusaha bilang DPR aja takut, apalagi kita. Nah DPR kan nggak dagang, DPR kan nggak ada dagangannya, dia aja takut tinggi sampai 6 meter lebih. Nah kalau kita kan dagangan, pengalaman tahun 98 toko saya dijarah. Ayo ingat gak tahun 98? Oh dulu tahun 98 saudara, waktu terjadi penjarahan saya ditanya, Habib ini bagaimana ada penjarahan di mana-mana? Saya bilang itu bukan penjarahan, itu shopping nasional. Orang-orang miskin, saudara nggak punya duit mau beli, selama ini kebetulan ada kerusuhan, dia pada shopping, masuk semua mall, pulang ada yang bawa TV, ada yang bawa kulkas, ngaku. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi yang begitu, amin, amin. Menjarah nggak boleh, saudara, mencuri nggak boleh, tapi itu jadi pelajaran buat pemerintah. Makanya jangan sakiti rakyat, jangan buat rakyat menderita, jangan bikin rakyat marah. Kalau rakyat marah semua bisa dibakar, betul? Takbir. Allahu Akbar. Tapi jangan mentang-mentang gua ngomong begini pulang dari sini Habib udah nyuruh bakar tuh. Awas loh, nih, catat ya, rekam yang bener, rekam. Nah, jadi supaya nanti ada buktinya rekaman. Habib nggak ngomong begitu. Cuman kita nasihatin pemerintah jangan sakiti rakyat, betul? Ya gedung DPR kan rumah aspirasi rakyat. Masa sih sampai 6 meter lu takut sama siapa? Kalau anggota DPR takut nggak mau terima rakyat, lu jangan jadi anggota dewan, goblok. Betul? Ibarat suami nih, saudara, takut diomelin istri, saudara, marah diomelin istri, nanya Habib kok saya kawin diomelin bini? Ya kalau nggak mau diomelin lu jangan kawin, namanya juga berumah tangga, betul? Ntar kita ngomel ke bini, ntar bini ngomel ke kita, betul? Mau kawin nggak mau diomelin, lu kawin maupun pisang. Ya Allah, kira-kira jelas gak? Bu, wajar. Ntar bini marah, ntar laki yang marah, wajar tidak? Dulu di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, saudara, ada satu orang domelin sama bininya tiap hari di rumah. Pusing udah dia, mau lapor khalifah. Bayangin, diomelin bini lapor khalifah. Lu bayangin dah kalau zaman sekarang diomelin bini mau lapor presiden, kelewatan loh. Mau lapor saudara, datang ke rumah Sayyidina Umar. Begitu datang masuk ke halaman, saudara, mau ketok pintu nih, mau ngasih salam. Begitu mau ketok pintu, dia dengar dari dalam khalifah lagi diomelin sama bininya. Dia ketok lah, kok khalifah diomelin bininya? Sama nasibnya. Nggak jadi diketok, dia jalan lagi. Sayyidina Umar lihat kayak ada sekelepetan, kayak ada orang di balik pintu. Beliau buka pintu, betul ada tamu mau pulang. Tunggu, sini kamu, sini. Mau ada apa? Enggak ada apa-apa. Enggak, ente kalau udah datang pasti ada perlu. Enggak ada apa-apa, Pak Khalifah.
Dipaksa sama Sayyidina Umar nggak bisa ngomong. Sayyidina Umar ini adil, saudara, ngomong. Ada apa? Dia cerita sambil mesem-mesem. Ya maksudnya si datang mau ngelapor Khalifah. Ngelapor apa? Saya sering diomelin bini. Nah terus kok nggak jadi lapor? Ternyata Khalifah diomelin juga. Sayyidina Umar tersenyum. Apa kata Sayyidina Umar kepada si tamu? Saudara, saudaraku, istri kita di rumah tuh capek, kerja dari pagi sampai malam, ngelayanin kita, ngerawat anak, rapihin rumah. Nah dia capek, saudara, kita kemana-mana pergi kerja, begitu pulang dia pengen curhat, dengerin aja. Kenapa sih? Kira-kira jelas gak? Nah biasanya kan bapak-bapak pulang kerja capek, bini lagi curhat, udah gitu ngomongnya kayak behok lagi, nggak berhenti. Biasanya kan mengkelap lagi, betul? Udah lu diam, gue lagi capek. Udah lu diam, masih berkeringat deh. Udah lu diam, pegelnya ini belum hilang, udah ngomong lagi. Ayo jujur, ada gak yang begitu? Ayo jujur, ada gak yang begitu? Jangan. Kalau bini lagi marah, maklumin. Habis neriska pinggangnya sakit. Mungkin habis ngepel dia jatuh, ngegeledak, kita gak tahu. Nah begitu dia pulang dia curhat sama kita. Nah wajar tidak? Wajar tidak? Jadi nggak usah gampang marah sama istri. Ini semua saya minta harus sayang istri. Setuju? Kata Nabi, khairukum linisaikum. Sebaik-baiknya kamu sekalian adalah yang terbaik perlakuannya kepada istri-istrinya. Di hadis yang lain, khairukum li ahlikum. Sebaik-baiknya kamu sekalian adalah yang terbaik perlakuannya kepada keluarga kamu. Nah kira-kira jelas gak? Balik yang tadi, DPR kalau nggak mau dengar suara rakyat lu berhenti. Jangan jadi anggota dewan, betul? Lu dipilih supaya dengar suara rakyat, lu dipilih supaya terima kalau rakyat datang, betul? Jadi kalau tanggal 27 ada yang demo, jangan lari DPR. Undang, mana tokoh masyarakat, mana buruh, mana petani, mana mahasiswa, masuk diskusi, dengerin. Kalau tuntutan mereka, saudara, bagus, ya penuhi, terima. Kalau tuntutan mereka menurut DPR kurang tepat, jelaskan di mana kurang tepatnya. Jangan lirik, jangan lirik. Iya sekarang ente pulang ke rumah, baru buka pintu, bini marah, tapi kita langsung lari. Gue lari aja dah. Enggak begitu, adepin, betul? Ademin, betul? Tanya masalahnya apa, betul? Kita lagi capek pulang kerja, baru buka pintu, bini, wah, banting panci. Udah kita sabar, kita masuk ke kamar, baru mau tidur, bantal kita ditarik. Jangan marah dulu, tanya ada apa, kenapa? Tanya begini bang, ayo lihat tuh di dompet ada foto perempuan. Ya lu jangan marah dulu, tuh foto adik gue, ada yang mana bang? Ya ketemu gede. Maksudnya ketemu gede yang mana? Babe gue dulu kawin di mana-mana, ini baru gue tahu dia adik gue. Ngademin, ademin. Jelas gak? Jelas gak? Nah jadi sekali lagi, anggota DPR nggak mau didemo, jangan jadi anggota DPR. Nggak mau dengar suara rakyat, jangan jadi anggota. Sama presiden gitu juga, presiden kalau nggak mau dikritik, kalau nggak mau didemo, kalau nggak mau dengar suara rakyat, jangan jadi DPR. Presiden. Abi Musen habis diomelin sama bininya nih. Makanya nih saya mau kasih tahu nih panitia kalau ngundang kiai, ngundang habib kan biasanya suka ngejemput ya. Undang ceramah, begitu kan? Undang ceramah kita jemput. Begitu jemput, tahu-tahu kiainya lagi diomelin sama bininya. Lu jangan suruh ceramah. Udah jangan dah. Ngomong aja kiai, badal aja kiai, badal. Kalau kiai bilang kenapa badal? Bukan. Urusannya begitu naik mimbar, ini gak mau dianggap bininya diomelin semua. Kacau tidak? Tahu. Jadi kalau kiai lagi diomelin bini, lu jangan paksa ceramah. Jadi ngaco. Habib Muhsin tuh barusan. Alhamdulillah Habib Muhsin, Habib Hamid
Ya ini dua, saya punya saudara yang luar biasa. Beliau berdua akrab, membangun majelis, berdakwah, doain agar Allah berikan keberkahan. Panjangkan umurnya berdua, panjangkan umur juga kedua orang tuanya, dan diberikan rahmat, maghfirah, barakah, amin ya rabbal alamin. Nah saudara, sebagaimana saya sampaikan barusan, berkaitan dengan adanya isu-isu saudara tentang demo besar-besaran tanggal 27, masyarakat tidak usah panik, masyarakat tenang, gak usah ikut-ikutan saudara, kecuali kalau gerakan itu bela agama, bangsa dan negara saudara. Sebab maaf, kadang-kadang orang bergerak ngomongnya bela negara, tapi agama dia gak peduli saudara. Jangan, kalau kita ini umat Islam, bela agama, bangsa dan negara, bukan hanya bela bangsa dan negara saja saudara. Kalau ada gerakan-gerakan, apakah itu mahasiswa, apakah itu masyarakat, apakah itu buruh, apakah itu petani saudara, selama tuntutannya dalam ridho Allah, membela agama, membela bangsa, membela negara, wajib kita dukung, wajib kita ikut saudara. Takbir, Allahu Akbar. tapi kalau kita nggak jelas ini menuntut apa, ada yang bilang Habib ini menuntut supaya Prabowo turun, nah terus Fufufafa dong naik. Saya mau tanya, kalau Fufu yang Fafa yang naik bagaimana? Bagaimana? Saudara, kemarin lu tahu kan bapaknya Fufu Fafa? Tahu? Tahu? Fufu Vivi. Fufu Vivi ditanya sama wartawan, Bapak, ini ada gerakan ingin melengsarkan wakil presiden. Wow, Fufu Vivi ini jawabnya galak, nggak bisa, itu harus satu paket. Kalau wakil presiden diturunkan, kan presiden mesti turun juga, nggak boleh. Marah dia. Kemarin ada yang nanya lagi, ngomong depan dia, ini kita akan kelihatannya akan segera melengsarkan presiden ini. Si Fufu Vivi cuma cengar-cengir aja. Kenapa lu nggak teriak? Oh jangan, itu satu paket. Giliran presiden mau diturunin nggak satu paket supaya anaknya naik. Iya. Giliran anaknya disuruh turun satu paket. Pala lu bomingan. Udah kacau gak? Kacau tidak? Kacau. Ada yang nanya, Beb, jadi turunnya kapan turun? Lu kan anak muda maunya turun dulu. Lu mau turun apa mau shopping nasional lo? Masya Allah. Begini saudara, begini. Saya udah berkali-kali mengatakan bukan kita nggak mau turun, bukan. Jika saatnya sudah tiba dan wajib habaib kiai turun, kami akan turun. Tapi kenapa sekarang nggak mau turun dulu, Beb? Tunggu dulu. Ini buaya lagi berkelahi. Ini serigala lagi berantem. Kalau monyet sama monyet lagi ribut, lu jangan pisahin. Paham nggak? Paham nggak? Ini ributnya monyet, buaya, anjing. Ini kan karena doa kita semua. Dari tahun ke tahun kita baca asghalidz zalimin bidzalimin. Allah lagi kabulin nih kita punya doa deh. Menteri ribut. Polisi sama jaksa bongkar-bongkaran kasus. Jaksa tangkap jenderal yang korupsi. Bagus tidak? Polisi tangkap jaksa yang korupsi. Bagus tidak? Mampus. Jangan dipisahin. Ayo saya mau tanya saudara, jaksa nangkap jenderal yang korupsi, bagus gak? Bagus. Dukung tidak? Dukung. Takbir. Allahu Akbar. Nah sekarang polisi juga tangkap jaksa tinggi saudara karena korupsi juga, bagus gak? Dukung tidak? Dukung. Setan sama setan lagi berkelahi, aduin. Ada yang bilang kok diaduin Habib? Kan nggak boleh adu domba. Saudara, adu domba haram, nggak boleh. Binatang nggak boleh diadu. Betul. Kalau adu domba nggak boleh, adu manusia nggak boleh. Lebih haram lagi. Lu tega lu jawab boleh? Lu ngaji di mana lo? Ngadu binatang aja nggak boleh, apalagi ngadu orang. Ayo saya mau tanya, jawab yang benar nih, jangan salah nih. Ngadu domba, saudara, adu domba halal atau haram?
Ngadu ayam haram tidak? Haram. Adu kambing haram tidak? Haram. Adu manusia haram tidak? Haram. Adu setan Halal. adu setan Halal. adu setan Wajib. wajib. Setan aduin. Setan lagi berkelahi musuh, kita pisahin ya, lu yang bonyok. Makanya tenang aja, setan lagi berantem, kita gelar tidur, gelar tikar, taruh bantal, taruh kopi, taruh singkong rebus, sambil rebahan kita tonton. Setuju gak? Setuju gak? Setuju. Ada yang nanya, jadi turunnya kapan? Tunggu, setan kan berkelahi. Ntar setan yang satu kan mati, kalah. Setan yang satu kan luka parah, udah luka, kita yang matiin. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Mana Habib Hanif? Sini Habib Hanif, ini spesialis askerin zalimin bin zalimin. Nah, pakai ininya. Ayo rame-rame semua. Kita baca doa lagi, baca selawat saudara. Tapi jangan lupa nanti kita tutup dengan 17 Agustus. Insya cinta Indonesia. Indonesia merdeka. Hidup Islam. Hidup takbir. Allahu Akbar. Hadroh ikut backing vokal, jangan ikut kita biar jamaah jadi backing vokal, kita goncangin cawang dengan sholawat. Setuju? Siap goncangkan cawang dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ashghili zalimin. Ya Habibi ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin. Angkat tangannya semua. Wa akhrijna masalimin wa ala ajma'in. Sallallahu
Sama-sama kita baca sholawat nariyah dengan niat mudah-mudahan saudara-saudara kita di NTT diberikan pertolongan oleh Allah. Juga saudara-saudara kita di Kalimantan yang sedang mengalami kebakaran hutan, mudah-mudahan segera turun hujan, kebakaran hutannya padam. Amin ya rabbal. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman sama taman Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu wa husnul wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ya Allah ya Rabb Muhammadin tanhallu hulla uqdatana ya Rabb wa farrij kurubana ya Allah waqdi hawaijana ya Rabb bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajhil karim wa alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadihi kulli ma'lumin lak. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita semuanya. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Angkat tangannya semua. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat rakyat masih dikandung badan. Kita tetap setia, membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara. Sekali lagi semuanya. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Takbir! Takbir! Merdeka! Merdeka! Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Saudara, sebagai penutup saya ingatkan, nanti hari Kamis jika benar terjadi demo besar-besaran jangan diganggu. Siapapun dari daerah manapun turun ke Jakarta mau demo, itu hak demokrasi mereka. Nggak boleh kita larang, nggak boleh kita timpuki, nggak boleh kita hadang, nggak boleh saudara. Bahkan Anda bebas. Kalau Anda lihat demo itu baik, Anda mau ikut silakan. Kalau Anda nggak tahu tujuan demo, nggak usah ikut. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini bukan masalah demo. Jika ada kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan untuk bikin kekacauan di Jakarta,
Jika ada yang mulai bakar toko, ngejarah toko, bakar pasar, bakar rumah sakit, saudara, saya minta seluruh warga Jakarta, kalau coba-coba ada siapapun, nggak peduli saudara, mau bikin kacau, mau bakar kampung kita, mau bakar kampung yaitu rumah majelis taklim, atau mau bakar rumah kiai, rumah habib saudara, mau bakar pasar, puskesmas, atau mau bakar rumah sakit, semua kita wajib angkat senjata, turun, kejar, hajar siapapun mau bikin kacau saudara. Takbir, Allahu Akbar. siap jaga Jakarta, Siap. siap jaga wilayah, Siap. takbir. Allahu Akbar. Kita jangan usil dengan demo orang, jangan saudara, nggak boleh kita usil, nggak boleh. Kalau mereka datang baik-baik silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau ini rumah sakit, ini milik rakyat saudara, ini milik umat. Wah, kalau nanti ada yang ganggu, kita sikat yang ganggu saudara. Saya akan turunkan FPI dimanapun juga berada. Laskar FPI haram mengganggu demo orang, haram mengganggu aksi-aksi demonstrasi orang lain. Nggak boleh mengganggu, menghalangi, menghadang, nggak boleh. Jadi kalau ada flyer, meme yang mengatakan Laskar FPI siap menghadang, bohong. Itu fitnah saudara. Nggak ada itu selebaran dari FPI saudara. Ya, FPI tidak akan ikut demo tanggal 27 besok. Tidak. Kita mau pantau, kita mau lihat. Kita hanya doakan semoga demonya berjalan damai dan tuntutannya dikabulkan saudara. Amin ya rabbal alamin. Kami hanya menjaga kampung kami. Saya minta semua umat Islam nih, mulai dari ini malam bikin seskamling, jaga tiap kampung saudara. Sekarang di mana-mana kebakaran. Hutan hampir sekalimantan kebakaran saudara. Ada apa ini di mana-mana kebakaran saudara? Di mana-mana. Kemarin ada satu desa lagi kebakaran di Lombok saudara. Desa legendaris. Ada pasar-pasar kebakaran. Orang kalau mau jahat mau ngadu domba kita saudara, besok rumah Habib bisa dibakar, besok rumah Kiai bisa dibakar, besok majelis taklim bisa dibakar. Ingat tahun 1965 saudara, berapa banyak pesantren yang dibakar, majelis yang dibakar, Kiai yang disembelih, santri yang dibunuh. Dan itu nggak boleh terjadi lagi saudara. Maka itu saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap. Siap ikut komando ulama? Siap. Siap ikut habaib? Siap. Angkat tangan sampai belakang, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga sahabat pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin
kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan, oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.